diberikan oleh Bapak dosen Ali Mutakin MPD tentang sejarah dari kampung masing-masing mahasiswa. Jadi di sini saya akan membahas sedikit tentang sejarah Toraja yang saya dapat dari beberapa internet. Dan sebelum saya membahas, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Gia Borotoding, kelas 17F, semester 5. Nah, berikut adalah penjelasan tentang sejarah Toraja. Jadi, sejarah Toraja merupakan bagian dari sejarah panjang masyarakat di Pegunungan Sulawesi Selatan yang telah membangun peradaban dan budaya unik sejak ribuan tahun yang lalu. Berikut adalah mengenai sejarah suku Toraja, sejarah lebih rinci. Yang pertama itu asal-usul Toraja. Nama Toraja berasal dari bahasa Bugis, yakni Toriaja, yang berarti orang dari pegunungan atau orang daerah tinggi. Suku Toraja memang dikenal sebagai masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan yang terletak di Sulawesi Selatan. Sebelum dikenal dengan nama Toraja, wilayah ini sering disebut oleh masyarakat Bugis dan Makassar sebagai wilayah pedalaman yang terisolasi. Wilayah Toraja administrasi terdiri dari dua bagian utama yang masing-masing merupakan kabupaten provinsi Sulawesi Selatan. Yang pertama, Kabupaten Tanah Toraja, ibu kota Makale. Tanah Toraja adalah wilayah yang dikenal sebagai pusat kebudayaan suku Toraja. Kabupaten ini menjadi destinasi utama bagi wisatawan yang ingin menyaksikan berbagai tradisi adat Toraja seperti upacara pemakaman Rambu Solo dan rumah adat Tongkonan. Tanah Toraja juga memiliki banyak situs pemakaman unik di tebing-tebing batu seperti di Londa dan Lemo. Yang kedua, Kabupaten Toraja Utara, ibu kotanya Rantepao. Toraja Utara adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Tanah Toraja pada tahun 2008. Pemekaran ini bertujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan administrasi pemerintahan. Nah, kabupaten ini juga kaya dengan budaya dan adat istiadat Toraja, serta merupakan salah satu destinasi wisata budaya di Sulawesi Selatan. Rantepao adalah kota utama di Toraja Utara dan pusat kegiatan ekonomi serta pariwisata. Nah, meskipun Toraja terbagi menjadi dua kabupaten, masyarakat kedua wilayah ini masih memiliki budaya, tradisi, dan bahasa yang sama, yaitu budaya Toraja yang sangat kental dengan nilai-nilai leluhur. Selain itu, suku Toraja terdiri dari beberapa sub-etnis atau kelompok lokal, namun secara keseluruhan mereka mengidentifikasi diri sebagai orang Toraja. Nah, Toraja Utara adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Nah, sejarah asal-usul Toraja Utara terkait dengan etnis Toraja yang telah mendiami wilayah pegunungan di Sulawesi Selatan sejak ribuan tahun yang lalu. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai sejarah asal-usul Toraja Utara. Yang pertama, asal-usul suku Toraja. Suku Toraja yang mendiami wilayah pegunungan di Sulawesi Selatan diperkirakan merupakan keturunan dari kelompok etnis Austronesia yang bermigrasi dan dari daratan Asia ke Kepulauan Nusantara sekitar 4.000 tahun yang lalu. Nah, mereka dikenal sebagai suku yang hidup di dataran tinggi, terisolasi dari dunia luar selama berabad-abad dan mengembangkan budaya yang sangat khas. Nah, termasuk sistem sosialisasi yang kompleks dan upacara adat yang kaya, terutama yang berkaitan dengan kematian. Yang kedua, budaya dan tradisi.
Suku Toraja terkenal dengan tradisi adatnya yang sangat unik, seperti upacara pemakaman yang megah yang disebut Rambu Solo serta rumah adatnya yang disebut Tongkonan. Budaya mereka sangat dipengaruhi oleh kepercayaan animisme, meskipun banyak juga yang telah memeluk agama Kristen setelah masuknya misionaris pada abad ke-20. Rambu Solo dan Rambu Tuka. Rambu Solo dan Rambu Tuka adalah dua upacara adat utama dalam budaya Toraja yang memiliki makna dan tujuan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Kedua upacara ini berkaitan dengan kepercayaan dan tradisi leluhur Toraja yang mengatur kehidupan sosial dan spiritual mereka. Yang pertama, Rambu Solo atau upacara kematian. Rambu Solo adalah upacara adat yang berhubungan dengan kematian yang dianggap sebagai salah satu peristiwa terpenting dalam kehidupan masyarakat kami Toraja. Upacara ini sangat sakral karena dianggap sebagai proses yang mengantar roh orang yang meninggal menuju alam baka yang disebut Puya. Makna dan tujuannya, pengantaran roh ke Puya dalam kepercayaan tradisional Toraja atau Aluk Todolo, kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan roh menuju dunia setelah kematian. Nah, Rambu Solo dianggap sebagai proses penting untuk memastikan bahwa roh yang meninggal dapat sampai dengan selamat di Puya. Upacara ini bertujuan untuk memberikan penghormatan yang pantas kepada arwah orang yang meninggal dan memastikan bahwa perjalanan mereka ke alam roh berjalan lancar. Status sosial Rambu Solo juga mencerminkan status sosial dari keluarga yang melaksanakannya. Semakin besar dan mewah upacara tersebut yang digelar, semakin tinggi pula status sosial keluarga tersebut. Hal ini menunjukkan melalui jumlah kerbau yang disembelih yang seringkali menjadi simbol kemewahan dan penghormatan terhadap orang yang meninggal. Nah, proses dan tahapan dari Rambu Solo. Upacara Rambu Solo dapat berlangsung selama beberapa hari tergantung pada status sosial keluarga yang bersangkutan. Selama upacara akan ada penyembelihan hewan kurban seperti kerbau dan babi sebagai bagian dari penghormatan kepada almarhum. Penyembelihan kerbau menjadi elemen paling penting dalam upacara adat Toraja. Terdapat tingkatan kerbau, termasuk kerbau belang atau tedong bonga yang sering disebut oleh masyarakat Toraja yang dianggap paling tinggi nilainya. Nah, masyarakat disimpan dalam rumah atau lumbung selama beberapa waktu, terkadang bahkan berbulan-bulan atau bertahun-tahun sebelum akhirnya dimakamkan. Mayat dianggap sebagai orang sakit atau orang yang sedang beristirahat sampai upacara pemakaman selesai. Nah, pada akhir upacara jenazah ditempatkan di liang batu atau makam di tebing atau dalam patung tahu-tahu atau patung yang menggambarkan orang yang meninggal. Yang kedua, Rambu Tuka, upacara syukur dan kehidupan. Rambu Tuka adalah upacara yang berhubungan dengan kehidupan, kebahagiaan, dan syukur. Biasanya dilaksanakan untuk merayakan hal-hal baik dalam kehidupan masyarakat seperti pembangunan, renovasi tongkonan atau rumah adat Toraja, panen yang melimpah atau pernikahan. Nah, makna dan tujuan dari Rambu Tuka adalah syukur kepada leluhur dari Tuhan. Rambu Tuka dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada leluhur dan Tuhan atas keberkahan yang diberikan. Ini bisa berupa keberhasilan dalam panen, pembangunan tongkonan, atau hal lainnya dalam kehidupan masyarakat. Menguatkan hubungan sosial seperti halnya Rambu Solo, Rambu Tuka juga memiliki makna sosial yang kuat. Ini adalah saat di mana masyarakat berkumpul, mempererat hubungan antara keluarga, serta memperkokoh hubungan sosial dan spiritual mereka. Rambu Tuka melibatkan pesta dan tarian tradisional sebagai bagian dari perayaan kebahagiaan.
Proses dan tahapan rambut tuka biasanya diisi dengan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat seperti tarian adat, musik tradisional, dan perayaan. Salah satu tarian yang sering ditampilkan dari ta- ditampilkan adalah tarian Magelu atau Pagelu. Tarian syukur yang penuh semangat dan energi. Kegiatan lain seperti makan bersama juga menjadi bagian dari perayaan ini. Daging kerbau dan babi yang dikorbankan akan dimasak dan dibagikan kepada seluruh masyarakat yang hadir di rambut tuka tersebut. Upacara ini juga melibatkan persembahan kepada leluhur di Tongkonan sebagai ungkapan terima kasih atas perlindungan dan berkah yang mereka berikan. Yang kedua, perbedaan utama rambu solo dan rambu tuka. Fungsi rambu solo adalah upacara pemakaman yang berkaitan dengan kematian, sedangkan rambu tuka adalah upacara syukur yang merayakan kehidupan. Emosi yang diserapi. Rambu solo seringkali penuh dengan suasana baru, penghormatan mendalam kepada orang yang meninggal, serta rambut tuka penuh dengan kegembiraan dan perayaan. Waktu pelaksanaan rambu solo biasanya dilaksanakan di sore hari hingga menjelang malam, sesuai dengan kepercayaan bahwa ini adalah waktu ketika roh berangkat menuju Puya. Nah, sebaliknya rambu tuka diadakan pada pagi hingga siang hari sebagai simbol kehidupan dan kebahagiaan. Nah, secara keseluruhan kedua upacara ini mencerminkan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat Toraja, antara kematian dan kehidupan, antara kesedihan dan kegembiraan, serta antara penghormatan kepada leluhur dan perayaan kehidupan sehari-hari. Nah, 2. Migrasi dan asal-usul suku Toraja. Berdasarkan penelitian arkeologi dan linguistik, suku Toraja diyakini sebagai keturunan bangsa Australia yang bermigrasi dari daratan tenggara Kepulauan Indonesia hingga 4.000 hingga 6.000 tahun yang lalu. Seperti banyak suku Australia lainnya, suku Toraja memiliki keahlian dalam bidang pertanian, terutama dalam bercocok tanam padi di ladang atau di sawah. Mereka atau kami juga hidup dalam komunitas yang terisolasi dan membentuk sistem sosial yang terorganisir dengan baik. Nah, ketiga, masyarakat dan sistem sosial. Suku Toraja memiliki sistem sosial yang hierarkis dan kompleks. Masyarakat terbagi dalam kehidupan beberapa kelas sosial dengan golongan bangsawan atau puang di puncak struktur sosial. Di bawahnya ada kaum masyarakat biasa dan di tingkat paling bawah adalah budak. Kasta atau status sosial ini diwariskan secara turun-temurun dan memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam upacara adat, perkawinan, dan pemakaman. Tongkonan rumah adat Toraja juga menjadi simbol penting dalam kehidupan sosial dan spiritual masyarakat. Setiap keluarga Toraja memiliki tongkonan yang berfungsi sebagai pusat kehidupan keluarga, baik secara spiritual maupun sosial. Kepercayaan dan agama asli. Sebelum agama Kristen dan Islam masuk ke wilayah Toraja, masyarakat Toraja mempraktikkan kepercayaan tradisional yang disebut Aluk Todolo. Keyakinan leluhur kepercayaan ini bersifat animisme dan mengatur kehidupan sosial serta spiritual masyarakat Aluk Todolo. Aluk Todolo sangat berkaitan dengan konsep keseimbangan antara manusia, alam, dan dunia roh. Upacara kematian dikenal dengan rambu solo menjadi aspek paling penting dalam budaya kepercayaan ini. Rambu solo diyakini sebagai cara untuk mengantar roh yang meninggal ke Puya atau alam roh. Aluk Todolo adalah sistem kepercayaan tradisional suku Toraja yang menjadi landasan spiritual dan ritual masyarakat sebelum masuknya agama-agama besar seperti Kristen dan Islam. Nah, dalam bahasa Toraja, Aluk Todolo berarti kepercayaan leluhur atau jalan para leluhur. Kepercayaan ini berakar pada animisme yang mempercayai bahwa segala sesuatu di alam termasuk makhluk
hidup dan benda mati memiliki roh atau jiwa dengan alam sesama manusia dan dunia roh. Nah, berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai sejarah konsep dan pengaruh Aluk Todolo. Aluk Todolo diyakini telah ada selama ribuan tahun dalam budaya Toraja. Seiring dengan permukiman suku Toraja di dataran tinggi Sulawesi Selatan, Aluk Todolo diwariskan dan di generasi ke generasi melalui tradisi lisan dan ritual yang terstruktur. Melalui legenda, Aluk Todolo pertama kali dibawa ke Toraja oleh seorang leluhur bernama Puang Matua, dewa tertinggi dan dalam sistem kepercayaan ini. Puang Matua diyakini sebagai pencipta alam semesta dan segala isinya. Ia memberikan aturan-aturan tentang bagaimana manusia hidup harmonis dengan alam, roh leluhur, dan dewa-dewa lainnya. Nah, sejarah tari-tarian di Toraja yang merupakan bagian dari kebudayaan Toraja secara keseluruhan, kaya akan simbol dan makna spiritual. Tari-tarian tradisional ini berperan penting dalam upacara adat, baik dalam konteks kehidupan maupun kematian. Berikut adalah gambaran sejarah dan peran beberapa tarian utama dari Toraja. Yang pertama, asal usul tarian Toraja Utara. Tarian Toraja Utara telah ada sejak lama, sebagian besar terkait erat dengan sistem kepercayaan Aluk Todolo. Nah, yang mengatur ritual kehidupan dan kematian. Tari-tarian ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga merupakan bagian integral dari upacara adat yang memiliki makna spiritual dan sosial yang mendalam. Kehidupan Toraja sangat menghormati leluhur dan kehidupan alam semesta, sehingga tari-tarian mereka seringkali merefleksikan hubungan antar manusia, roh leluhur, dan dewa-dewa. Tarian ini diwariskan secara turun-temurun dan diatur oleh norma-norma adat yang sangat ketat. Dua jenis-jenis tarian utama di Toraja Utara. Yang pertama, tarian Magelu. Sejarah dan makna tari Magelu adalah salah satu tari paling terkenal di Toraja Utara dan biasanya dilakukan pada upacara rambut tuka, yaitu upacara adat yang berkaitan dengan kebahagiaan dan kehidupan, seperti perayaan syukur atas hasil panen, renovasi tongkonan atau rumah adat, atau pernikahan. Nah, tarian ini menggambarkan kegembiraan dan rasa syukur kepada leluhur serta kepada Tuhan atas keberkahan yang diterima. Gerakan dan musik Magelu biasanya ditarikan oleh para perempuan dengan gerakan yang lemah gemulai disertai dengan irama musik tradisional. Tarian ini diperkaya dengan gerakan tangan yang khas dan anggun yang sangat mengikuti irama musik dan gong tambur. Tarian Pagelu. Sejarah dan makna tarian Pagelu merupakan tarian yang serupa dengan Magelu, tapi sering kali ditarikan dalam konteks menyambut tamu penting atau saat perayaan besar. Tarian ini memiliki makna kegembiraan dan rasa syukur serta simbol kehormatan kepada tamu yang dihormati. Pagelu juga bisa dipertunjukkan dalam berbagai acara kebahagiaan lainnya, seperti setelah pelaksanaan upacara pemakaman Rambu Solo sebagai tanda bahwa fase duka telah berakhir. Tari Mak Badong. Sejarah dan makna. Mak Badong adalah tarian yang paling sakral dan biasanya dilakukan selama upacara pemakaman Rambu Solo. Tarian ini dilakukan untuk menghormati dan mengantar arwah untuk meninggal ke Puya atau alam baka. Nah, tarian ini biasanya dibawakan oleh para pria dan dilakukan dalam lingkaran besar, diiringi oleh nyanyian atau kidung yang berisi pujian kepada arwah leluhur serta doa untuk keselamatan roh orang yang meninggal. Gerakan dan musik. Tari Mak Badong melibatkan gerakan tubuh yang sederhana, di mana para penari bergandengan tangan dalam formasi lingkaran. Nyanyian yang mengiringi tarian ini sangat lambat dan penuh makna, menciptakan suasana khidmat dan penuh penghayatan.
Tarian ini dapat berlangsung berjam-jam bahkan hingga semalam penuh, tergantung pada tingkat kepentingan upacara adat. Baik, itu saja dulu sejarah Toraja, beberapa bagian saja. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata, dan shalom.